Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Hikmah kali ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal Nabi dan Rasul serta perbedaannya. Namun sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, kita tentunya tahu bahwa tujuan utama manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk melakukan kewajibannya terhadap Allah, yaitu hanya beribadah kepadanya. Jadi, segala perbuatan kita harus kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, dalam menjalankan ibadah tersebut, manusia membutuhkan petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui seorang manusia terpilih yang disebut dengan Rasulullah atau utusan Allah. Selain Rasul, ada juga manusia pilihan Allah lainnya yang disebut dengan Nabi. Sekarang, mari kita ketahui perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah dan bertugas untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Jadi Rasul menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 48. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Dari sini kita harus percaya bahwa apa yang disampaikan Rasul itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun jumlah Rasul yang wajib kita imani itu ada 25, yaitu yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Su'aib, Nabi Harun, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ilyasa, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Sekarang kita bahas pengertian Nabi. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah, namun tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Jadi wahyu tersebut untuk dirinya sendiri. Jumlah Nabi sangatlah banyak, namun kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Seperti ada Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Syed alaihissalam, dan lain-lain. Selanjutnya, tugas-tugas Rasul sesuai dengan Al-Quran dan hadis adalah: yang pertama, menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beriman, yaitu dengan adanya surga. Dan yang kedua, memberikan peringatan kepada orang yang ingkar dengan adanya siksa api neraka. Dan yang ketiga, menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah. Kemudian menyeru manusia untuk menyembah Allah. Dan yang kelima, memberi contoh memelihara hubungan dengan manusia. Dan yang keenam, menyempurnakan akhlak manusia.
Jadi 5 dan 6 ini berhubungan. Tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah memberikan contoh bagaimana cara berakhlak dengan manusia, berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar. Jadi segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik itu ucapan, perbuatan, itu adalah benar. Mustahil bagi Rasul itu bersifat kizib. Terus yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Jadi semua yang disampaikan oleh Rasul wajib dipercayai kebenarannya, karena mustahil bagi Rasul itu bersifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 adalah tabligh, artinya menyampaikan. Semua Rasul selalu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya kepada umat manusia. Untuk itu mustahil bagi mereka bersifat kitman atau menyembunyikan. Kemudian yang keempat, fatonah, yang artinya cerdas. Jadi Rasul itu memiliki kecerdasan di atas kaumnya, mengungguli kaumnya, sehingga mustahil bagi mereka bersifat baladah atau bodoh. Contohnya saja Nabi kita Muhammad SAW yang terlahir dalam keadaan ummi, tidak dapat baca tulis, tapi kecerdasannya melebihi kaumnya, sehingga dapat membawa kita ke jalan yang benar. Oke anak-anak, Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.